Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Aisyah berkata, suatu ketika seorang perempuan Yahudi mendatangiku, lalu meminta, berilah aku sesuatu untuk dimakan. Semoga Allah menyelamat kamu dari fitnah Dajjal dan azab kubur. Maka aku menyuruh perempuan itu agar menunggu. Ketika ia datanglah Rasulullah SAW. Kemudian aku memberitahukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan Yahudi itu menyatakan tentang dua hal, yaitu fitnah Dajjal dan azab kubur. Lalu Nabi SAW bersabda, fitnah Dajjal itu sangat berbahaya, sehingga tidak ada seorang pun Nabi terdahulu yang tidak memperingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Tetapi aku akan memberitahukan kepadamu suatu hal yang tidak pernah diberitahu oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya dan di atas dahinya tertulis kafara, yang dapat dibaca oleh orang yang beriman. Adapun tentang fitnah atau azab kubur, apabila seorang hamba yang soleh dikebumikan, maka malaikat akan mendudukkannya di dalam kuburnya, dan ia akan duduk tanpa rasa takut dan khawatir. Kemudian ia akan ditanya mengenai Islam, apa pendapatmu mengenai Islam? Lalu ia akan ditanya mengenai diriku. Ia akan menjawab, ia adalah Muhammad SAW yang telah diutus kepada kami oleh Allah Ta'ala dengan petunjuk yang terang, dan aku telah beriman kepada apa yang beliau bawa. Setelah itu akan diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di neraka, dan ia akan melihat para penghuninya sedang berdesakan seakan-akan sedang berperang. Kemudian malaikat akan berkata kepadanya, lihatlah tempat ini, Allah SWT telah menyelamatkanmu dari tempat yang mengerikan ini. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di surga, dan ia akan melihat kenikmatan surga di dalamnya. Kemudian ia akan diberitahu, inilah tempat tinggalmu setelah kiamat. Kamu akan dibawa ke sana, karena ketika di dunia kamu telah meyakini akhirat, dan kamu telah mati dengan keyakinan itu, dan dengan keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Apabila orang yang durhaka kufur mati, maka ia akan didudukkan oleh malaikat dalam kuburnya dalam keadaan penuh ketakutan dan kecemasan. Ketika ia telah duduk lalu ditanya dengan pertanyaan seperti di atas, ia menjawab, saya tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah saya dengar dari orang-orang. Pada mulanya diperlihatkan kepadanya surga, segala kenikmatannya, lalu diberitakan kepadanya, inilah tempatmu, tetapi kamu telah diusir dari tempat itu. Kemudian akan diperlihatkan kepadanya neraka, dan ia akan melihat keadaan yang penuh dengan kesengsaraan. Lalu diberitakan kepadanya, inilah tempatmu kelak. Ketika di dunia kamu telah meragukan akhirat, kamu mati dalam keadaan demikian, dan kamu akan dibangkitkan dalam keadaan demikian juga. Abu Qatadah berkata, suatu ketika ada jenazah yang melewati Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, Nabi SAW bersabda, orang ini sudah beristirahat atau diistirahatkan. Kemudian beliau SAW melanjutkan, apabila hamba Allah yang beriman mati, berarti ia beristirahat dari kesusahan dan penderitaan dunia, dan memasuki perlindungan rahmat Allah Ta'ala, atau beristirahat. Dan apabila orang fasik atau jahat mati, maka semua manusia, binatang, pepohonan, dan sebagainya dapat beristirahat dari kejahatan dan keburukannya. Karena pengaruh buruk dari perbuatan dosa yang dilakukannya, maka turunlah bencana di dunia, yakni hujan tidak akan turun dan kerusakan akan muncul di kota-kota. Pepohonan mengering sehingga binatang-binatang sulit mendapatkan makanan. Jika orang yang durhaka mati, maka semuanya akan selamat dari pengaruh keburukannya itu. Ibnu Umar berkata,
suatu ketika Rasulullah SAW memegang bahu saya. Lalu beliau bersabda, hiduplah dunia ini seperti orang yang tidak dikenal, atau seperti seorang pengembara yang berjalan kaki. Ibnu Umar berkata, apabila tiba waktu subuh, maka janganlah menanti-nanti waktu petang. Dan jika tiba waktu petang, janganlah mengharap untuk melihat waktu subuh. Ketika kamu sehat, maka akan menghasilkan pahala bagimu ketika kamu sakit. Dan persiapkanlah bekal untuk mati selagi kamu masih hidup. Abu Hurairah berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW mengikuti jenazah. Setibanya di tanah perkuburan, Rasulullah SAW duduk di dekat sebuah kubur. Lalu beliau bersabda, tidak berlalu satu hari pun di dalam kubur kecuali kubur akan mengatakan dengan fasih dan jelas, wahai anak Adam, mengapa kamu melupakan aku? Padahal aku adalah tempat kesunyian. Aku adalah rumah pengasingan. Aku adalah tempat yang penuh dengan ular dan cacing. Aku adalah tempat yang sangat sempit, kecuali bagi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka aku menjadi luas. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan sebuah taman dari taman surga, atau sebuah lembah dari lembah neraka. Alhamdulillah. Abbas baca yang terkan, mudah-mudahan diridhoi Allah Ta'ala. Untuk menyampaikan perhatian. Amin.